Masih masalah syaitan, cara syaitan masuk, model kebiasaan syaitan di dalam menggoda manusia, khususan talibul ilm. Wa inda dhalika yatlu alayka asyaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama وما ورد فيه من الأخبار والآثار. Ketika tarwijus syarri fi ma'radil khair, setan itu membacakan keutamaan ilmu, derajat ulama, hadisnya apa, atharnya apa, akhbar, hadis-hadis, athar, ucapan tabi'in. Ini menjadi pertanyaan ini. Setan itu apal dalil apa bagaimana? Memang ada kalam Sayyidina Maulana Al-Warid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab bi asrarih fid darain amin. A'lamul khalqi iblis, paling alimnya makhluk adalah iblis. Saya syarai itu kalam yang dimaksud Ustadzul Imam ay minal usah, makhluk Allah dari kelompok ahli maksiat, para pendosa. Sebab kalau a'lamul khalqi alal itlaq Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pernah baca di satu kitab itu, Allah Ta'ala itu kalau menciptakan sesuatu, kebiasaan Allah, boleh disebut sunnatullah, boleh disebut adat Allah di dalam menciptakan, itu pasti berhadapan-hadapan. Gak mungkin satu. Laki muqabalahnya perempuan. Itu. Timur muqabalah barat. Utara muqabalah selatan. A'lamul khalqi wa afdalul khalqi Maulana Muhammad di sebelah kanan. Ahlul khair, ahlul jannah. Sebelah kiri ahlul syar, ahlul isyan, iblis. Anbiya, mursalin, awliya, muqarrabin. Sebelah sininya ada setan-setan. Ada syayatinul insi, manusia tapi setan. Maknanya manusia berjiwa setan. Selalu begitu. Itu bagus sekali untuk dipelajari, terutama untuk santri atau salik. Kalau santri ya satu, menambah-nambah ilmu, kedua buat bekal dia suluk ilallah. Perlu itu, memahami muqabalah itu. Kan menambah wawasan, juga menambah ilmu, menambah kehati-hatian kita. Contoh, Sayyidina Maulana Al-Warid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih itu sering mengutarakan kalau setiap talib, jelas yang dimaksud juga salik, ada 700.000 syaitan, pernah beliau sebut. Pernah lagi beliau sebut 70.000 syaitan yang menggoda dia supaya putus dari talabul ilm. Kalau salik dari talabus suluk. Ini dari sayap kanan ini, sahabul yamin. Golongan salikin, talabul ilm, digoda itu. Dari sayap kiri, golongan syaitan itu akan dikalahkan oleh malaikat yang wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Bakal diperangi, dikalahkan si sayap kiri oleh malaikat untuk membantu talibul ilm. Itu muqabalah. Ada ratusan ribu syaitan, ada malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, dan seterusnya.
Siapa yang menciptakan kedua belah pihak ini? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita berbesar hati. Malaikat yang menolong kita, khaliquhum Allah. Setan yang tidak terhitung juga jumlahnya sangat banyak, tambah tahun tambah rame. Khaliquhum juga Allah. Jadi kita bisa minta tolong Allah untuk menghadapi syaitan, sekaligus kita juga ditolong oleh para malaikat. Naam, tidak menghilangkan tauhid bahwa malaikat tidak ada athar untuk menolong kita illa bi qudratillahi azza wa jalla. Kembali ke masalah tadi, apakah setan itu, ini penting ini dan boleh untuk ditafakuri, hafal hadis, Quran dan sebangsanya. Jelas kalau kita sebut dia hafal, tujuan hifdzul ilmnya setan lil idlal. Kalau menurut saya pribadi hafal. Pemahaman saya itu. Kalau dikatakan semua ya tidak, tapi hafal. Sebab dia cerdas, ingatannya kuat. Waktu kita mutola'ah dia kan ikut lihat itu. Ingatannya kuat. Pemahaman saya hafal. Tapi dia menghafal dalil sebagai bahan untuk idlal, penyesatan. Maka kalau ada seseorang menghafal ayat Quran, menghafal hadis, menghafal aqwalul ulama dengan tujuan busuk, fahuwa wasyaitan sayyan, maka dia sama saja dengan setan. Tidak ada bedanya. Niyatuhu fil hifzi, niyatuhu fi talabil ilmi sama saja dengan niyatus syaitan lil idlal. Wa fi ma'na hadza, kalau ada santri atau siapapun seorang muslim menemukan hadis dia hafal, menemukan ayat dia hafal, menemukan kalamul ulama dia hafal dengan tujuan tidak baik, contoh buat berbangga-bangga di dalam ceramah, berbangga-bangga di dalam mengajar, dia pakai dalil untuk membuat orang tertarik kepada dia, sama itu, bahwa syaitan sayyan, sama saja dia dengan setan. Kalau Anda tidak ingin sama dengan setan, perbaiki niat Anda. Yang paling baik niat untuk menghafal ayat Quran, menghafal hadis, menghafal kalamul arifin, agar di hati kita ada nur. Itu yang saya pelajari dari para masyayikhuna. Siapa yang menghafal satu ayat saja dari Al-Quran, maka di dalam hatinya Allah meletakkan nuru hifdzil Quran, meskipun satu ayat. Siapa yang menghafal hadis, meskipun satu hadis, Allah letakkan di dalam hatinya nuru hifdzil hadis. Siapa yang menghafal kalamul awliya, Allah letakkan di dalam hatinya nuru hifdzi kalamil awliya ila akhirih. Ditambahkan oleh ba'du masyayikhina, bila nur-nur ini berkumpul karena banyaknya hafalan-hafalan menjadi anwar, cahaya yang banyak, fastanaral qalb, hati menjadi bersinar. Membuahkan apa? Al-mukasyafah. Orang yang banyak menghafal dengan niat ikhlas tadi akan mendapatkan ilmul mukasyafah, akan terbuka alamul malakut buat dia bi barakati hifzihi, dengan barakah hafalnya dia ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalamul arifin. Ada faedah lagi di dalam banyak menghafal ini. Kalau kita tafakkur, itu yang bertafakkur kan kita. Contoh, tafakkara Zaidun, berfikir si Zaid fi mas'alati kada wa kada, di dalam masalah ini. Selama dia tafakkur lillah, dia akan mendapatkan pahala seperti ibadah 60 tahun. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati 70 sana, fi riwayah 60 sana, 60, ada yang bilang 70. Nah, tengah-tengah dia tafakkur, dia ingat, oh iya kata Habib Fulan Al-Wali kada wa kada, kata Syekh Fulan Al-Wali kada wa kada, di dalam ingatannya saat fikirannya berjalan itu, kata Kiai Fulan Al-Wali kada wa kada. Nah, ketika dia ingat itu, dia dapat madad, bantuan ruhani, meskipun dia tidak baca Fatihah, tambah lagi nurnya, ada madad ruhani dari si pemilik kalam ini. Kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madad min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bisa Anda bayangkan kalau dia mengenang satu ayat dari Al-Quran, maka dia dapatkan madad min madadillahi azza wa jalla. Itu kelebihan orang yang banyak menghafal ayat, banyak menghafal hadis. Jelas utamakan Quran. Jelas itu. Sebaik-baik dalil. Tapi kita tidak akan bisa mentafakuri Al-Quran kalau tidak ditafsiri hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan ulama ahlus sunnah wal jamaah fi tafsir, ditambah lagi tafsirul arifin, tafsir yang kita warisi dari para aulia al-arifin. Kembali ke kitab. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilm. Bisa kita katakan setan hafal jadi dia bacakan. Tapi yang terjadi itu bukan kita tidak hafal kemudian si setan membisikkan hadis yang kita tidak tahu. Itu kaget nanti kita. Ada hadis kita tidak pernah hafal, tahu-tahu setan bisikan hadis itu. Kita bisa menyangka diri kita dapat ilmu laduni. Bisa jadi memang, tapi ini jarang terjadi. Bisa jadi. Jangan dikira orang yang mendapatkan bisikan-bisikan dalil itu pasti dari malaikat. Bisa jadi dari setan, bisa jadi dari jin. Nah, yang sering itu si santrinya ini, si salik ini, si talib ini sudah hafal duluan itu hadis, didorong ingetannya ke sana oleh setan. Ini memang tabiat syaitan itu, mendorong, hobinya itu, adatnya, kebiasaannya, kehidupannya memang mendorong ke arah syarr. Dia hafal dulu, kemudian ingetannya didorong ke situ. Ingatan tentang hadis-hadis tanbih yang akan menyadarkan dia dari kebusukan niatnya ditutup sama setan, dihalang-halangi, jangan ingat ke sini. Diingatkan hadis-hadis itu. Jadi si santri ini mau merasa busuk tidak bisa, merasanya dia, wah saya kalau jadi santri diridhoi Allah. Nanti kalau saya jadi kiai, Allah ridho, Nabi ridho, ulama ridho, masyarakat saya betulkan. Seolah-olah dia ini al-muslihul a'zam, orang yang paling bisa memperbaiki masa. Kebetulan tanyanya ke orang yang tidak tepat, bakal dijawab bagus itu, semangat baik itu. Saya tidak menyangkal itu semangat baik, tapi prosesnya datang semangat itu dari mana? Ini yang dimaksud Imam Ghazali. Ada memang orang-orang yang ingin yuslihunal ummah. Kita mengenal di dalam umat Nabi Muhammad ada mujtahid, ada mujaddid, ada faqih, ada ini, ada banyak. Tapi niyatuhum salihah, niatnya baik, murni. Dan tidak ada campur tangan setan di situ. Ini yang diinginkan Imam Ghazali. Bersih, zahiran wa batinan. Ilman tapi juga amalan. Bukan hanya ilmu lisan. Ini yang dicaci maki Imam Ghazali ini. Kalau berhasil si santri ini jadinya alimul lisan. Wa alimul lisan mad'un. Kebalikannya alimul lisan, alimul janan. Orang yang hatinya alim. Wama warada fihi min al-akhbari wal athar. Nasallallahu as-salamah wal asma wal afiyah wa dawam ala dhalik wa lutfu afiyah lana wa lil ahbab. Wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan itu melupakan engkau. Jadi ingatan kita ke dalil-dalil yang seperti yang akan saya baca ini ditutup. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa-siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah baik, gitu kalau bahasa saya, tidak bertambah baik, maka dia tidak bertambah apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah Ta'ala. Kalau arti lughahnya, man siapa orang izdada, bertambah itu orang ilman ilmunya, walam yazdad dan tidak bertambah dia hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yazdad, maka dia tidak bertambah minallahi dari Allah illa bu'da, kecuali semakin jauh. Dilupakan lagi, ditutup ingatan kita oleh setan.
An gaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelaskan santrinya tahu dulu, ini dalil-dalil ini. Kalau dia tidak tahu, ya tidak akan ditutup sama setan. Jadi yang dicaci ini memang orang yang sudah ada ilmu. Kalau yang tidak tahu hadis-hadis begini tidak ditutup. Lebih gampang lagi dia menyesatkannya. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Paling sangatnya azab di hari kiamat untuk manusia adalah bagi seorang alim yang ilmunya tidak nafi', ilmunya tidak manfaat. Maknanya kalau ada hadis-hadis begini bukan tidak nafi', dia tidak bersantri, bukan, maksudnya tidak beramal ini. La yanfa'uhu ilmuhu li nafsihi, gitu maksudnya. Lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi li nafsihi. Dia ceramah tapi tidak mengamalkan, dia mengajar tapi dia tidak amal, gitu. Bukan yang dinilai, yang dimaksud Nabi ini ada orang sudah belajar ilmunya tidak manfaat, maknanya tidak punya santri, bukan ke sana maksudnya. Lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi li nafsihi. Untuk dirinya sendiri. Nasallallahu salamah lana walil ahbab wali jami'il ummah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khulafaih. Mudah-mudahan selamat ya, berat ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, ini semuanya aku berlindung bika dengan kekuasaanmu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak manfaat, wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diangkat, yakni tidak diterima, wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengar, dalam lafaz lain hadis, wa du'ain la yustajab, dan doa yang tidak diijabah. Maknanya satu, makna tidak didengar, tidak diijabah sama saja. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabda Rasul, ini masih urusan setan menutup ingatan, dia bikin kita tidak ingat dalil-dalil yang sudah kita hafal dulu ini. Marartu, aku lewat lailata usriya bi, pada malam Isra, bi agwamin, kaum-kaum tuqradu yang dipotong syifahum, bibir-bibir mereka, bi makharidha min nar, dengan gunting-gunting dari api neraka. Fakultu, aku Nabi bertanya, mana antum, siapa kalian? Galu kunna, kami na'muru bil khair, memerintahkan kebaikan, wala na'ti, dan kami tidak melaksanakannya, wa nanha anis syarri wa na'ti, dan kami melarang orang lain dari keburukan dan kami sendiri melakukannya.